Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah talim pengajian kita ini kita awali dengan membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita, niat iktikaf kita akan dinilai dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuah pahala, mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama, mudah-mudahan keluar dari majlis taklim musalla al-muwahhidin ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kauni wa saqalain wal fariqaini min urabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiruna hibala ahadun abara bi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adfa'tu ghadabakum bila ilaha illallah waslabtu ridakum bila ilaha illallah wasnu hawaiji bila ilaha illallah
wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para sepuh, tokoh masyarakat, pengurus dan jamaah mushola al-muwahhidin yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semuanya yang dapat duduk hadir di mushola yang kita cintai ini, kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita kembali mengucapkan syukur alhamdulillah dengan membaca suratul Fatihah, karena dengan berkah dan karamah Fatihah mudah-mudahan taklim pengajian kini yang akan kita kaji malam hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hajini wa ala kulli niyatin syari ma'assalamah wal barakah wal maghfirah wa asil maqsud bil qabul ila hadrat Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah al-maqula mamajan mastura bima amsa surihi wa buri susan al-haqqi salim aratas usurihi wa purusu al-maru al-maqdis al-sari bin muslim al-husari tanggul usurihi wa burihi wa susan al-haib Abdurrahman bin Ahmad Syegab usurihi wa burihi wa susan al-habib Hamid bin Alwi bin Ul-Atas wa yu'inu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa lumihim wa nafadihim bid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Usman al-Hiriyu rahimahullahu ta'ala. Berkata Abu Usman al-Hiriyu dalam kitab ini, keterangannya beliau adalah waliullah, wali min awliyaillah, seorang wali dari wali-wali Allah. Nama lengkapnya adalah Abu Usman Sa'id bin Ismail al-Hiri an-Naisaburi as-Sufi. Hidup pada tahun 298 sampai 230 Hijriah. Beliau tinggalnya di Al-Khurasan, Irak, dan sejaman dengan Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi beliau ini adalah seorang ahli ibadah, orangnya zuhud, ahli sufi, dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan beliau yaitu dengan istilah namanya as-suhbah. Suhbah itu artinya sahabat. Mungkin kalau kita dengar kata sahabat, di benak kita itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita enggak mungkin jadi sahabat Nabi, karena syarat sahabat itu dua. Satu, yang namanya sahabat Nabi adalah pernah berjumpa, bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedua syaratnya adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi orang itu disebut sahabat jika pernah ketemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Kita beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi, tapi kita pernah enggak ketemu Nabi? Enggak pernah. Makanya kita enggak termasuk kategori sahabat. Pada zaman Rasulullah masih hidup, itu ada juga orang yang ketemu Nabi tapi enggak beriman. Sering ketemu tuh di pasar ketemu, di jalan ketemu, sering interaksi dagang, ketemu nih, tapi enggak beriman, bukan juga sahabat. Ada Abu Jahal, sering ketemu Nabi, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sering ketemu Nabi. Beriman enggak?
Enggak. Nah, orang ini ketemu Nabi tapi tidak beriman, juga tidak disebut sahabat. Yang nama sahabat itu orang ini ketemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Yang ketiga ada juga orang nih, dia beriman kepada Nabi, imannya luar biasa, tapi enggak ketemu Nabi. Ada enggak? Ada. Nih Nabi di sini di Madinah, di Yaman, beriman nih. Orang ini beriman kepada Nabi, sejaman, seumur sama Nabi. Nabi masih hidup, dia masih hidup. Dia beriman kepada Nabi, tapi pengen ketemu Nabi, enggak ketemu-temu. Enggak bisa ketemu. Nah, juga bukan disebut sahabat. Jadi syarat utama sahabat itu ketemu Nabi, beriman kepada Nabi. Nah, sahabat ada yang namanya sahabat Khulafaur Rasyidin. Sahabat yang 4 tuh. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang kita kenal namanya Al-Khulafaur Rasyidin. Ada lagi sahabat-sahabat yang banyak tuh. Bahkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Belum lagi yang lainnya. Sahabat itu banyak tuh. Mereka ketemu Nabi, perang bersama Nabi, taklim bersama Nabi, duduk, ngobrol, bercengkrama, berjuang, berjihad, dan mereka beriman kepada Nabi. Jumlahnya banyak. Nah, pokoknya intinya yang namanya syarat disebut sahabat itu adalah ketemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Kalau kita beriman kepada Nabi tapi enggak pernah ketemu, jarak kita sama Nabi jauh sudah 14 abad lamanya, 1443. Wah, jauh. Nah, kata Abu Utsman Al-Hiriyu, bisa enggak kita mencapai makom derajat para sahabat? Walaupun kita ini bukan sahabat Nabi pengertian tadi, bisa enggak kita mencapai makom derajatnya para sahabat? Nah, ternyata bisa. Walaupun kita enggak ketemu Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, kalau kita melakukan ini, itu bisa mencapai derajat makam para sahabat Rasulullah SAW. Ada 5 hal, ada 5 macam kalau kita lakukan nih 5 macam ini, 5 hal ini, insya Allah kita akan mencapai derajat seperti derajat para sahabat Rasulullah SAW. Emang ini berat, tapi kita belajar nih. Bisa enggak nih kita sampai kepada makam ini, kepada derajat ini, sehingga kita sejajar dengan para sahabat. Yang pertama, ma'allahi ta'ala bidawamil haibati wal muraqabah. Nih syarat pertama nih, ma'allahi, senantiasa hati kita selalu bersama Allah. Hati kita selalu bersama Allah dengan apa? Bidawamil haibati wal muraqabah, dengan terus-menerus menunjukkan kehebatan kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi yang pertama itu adalah agak susah nih. Pokoknya hati kita harus selalu bersama Allah. Dengan cara tadi, terus-menerus menunjukkan kehebatan kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini sahabat-sahabat Rasulullah itu yang luar biasa, yang namanya ibadah hebat-hebat. Jadi itu kalau ibadah itu semuanya dikerahkan. Jadi wah, pokoknya tenaganya, pikirannya, semuanya, hartanya ditunjukkan kehebatannya. Kalau kita kadang-kadang sholat sekedarnya aja, atau kita kadang-kadang ibadah ya seadanya.
Tapi ini para sahabat kalau sudah ibadah itu semuanya dikerahkan, kehebatan ditunjukkan. Ada sahabat itu dalam soal sodakoh, infak sodakoh luar biasa. Mungkin kita kenal namanya sahabat Utsman bin Affan. Ini sahabat yang kaya raya. Itu kalau Rasulullah ngajak sodakoh, ngajak infak untuk jihad fisabilillah, itu nggak tanggung-tanggung, semua hartanya dikasih tanpa ada sisanya. Saking menunjukkan kehebatannya dalam soal infak sodakoh, semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Ada juga sahabat yang kadang-kadang dia diajak sama Rasulullah infak sodakoh setengah. Dia punya harta misalnya 100 dinar, yang 50 dinar buat infak sedekah berjuang untuk Rasulullah, yang sisanya buat keluarganya. Ada juga hanya sedikit, dia punya 100 dinar, yang 25 dinar dikasih Rasulullah, sisanya 75 dinar disimpan. Ada juga dia punya 100 dinar, 75 dinarnya diberikan kepada Rasulullah, 20 dinarnya disimpan. Ini sahabat Utsman bin Affan nggak tanggung-tanggung, dia punya 100 dinar, 100 dikasih, nggak ada sisanya. Kalau kita nih disuruh sedekah, kita punya duit 100 ribu, ada kotak amal, kita masukin nggak tuh 100 ribu? Di kantong kita ada 100 ribu nih, dimasukin nggak? Enggak, kita tukerin dulu ke warung. Tukerin dulu warung, ditukerinnya, saya mau amal nih musola, tukerin berapa? Ya 10.009, 5.000-nya 1, 2.001, 2.002 sama 1.001, jadi cuma 100.000. Mau sedekah iya, ditukerin tuh di warung, pokoknya yang 10.000 ada 9, yang 5.000 ada 1, yang 2.002, 1.001, lewat ke kotak amal. Itu duit yang kita masukin kotak amal berapa? Boleh jadi 2.000, boleh jadi 1.000. Sekenanya aja sama dia, dicari, oh ini 2.000 dimasuk, dia lupa dimasukin 10.000. Itu kesel, ya Allah 10.000 banyak kan nih, udah masuk. Kadang-kadang begitu. Nah, ini para sahabat itu kalau sudah sedekah dikerahkan semuanya. Loh, kalau kita emang pelit, agak pelit emang, kita mah ya sekedarnya aja. Ada sahabat itu kalau sholatnya luar biasa, itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Itu nggak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Rasul itu juga sama menunjukkan kehebatannya. Saking hebatnya Rasul itu sholat malamnya kakinya sampai bengkak-bengkak karena lama berdiri. Kalau kita bengkak-bengkak apa tuh? Iya, sakit. Itu Rasulullah luar biasa. Para sahabat juga. Itu ada sahabat Nabi namanya, pernah ceritakan namanya Sa'ban. Ini pengulangan aja nih. Ada namanya sahabat Nabi namanya Sa'ban. Rumahnya sama masjid Nabi itu jaraknya 5 kilo. 5 kilo. Tapi enggak pernah tinggal sholat berjamaah. Terus Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, tiap hari tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Rumahnya jaraknya berapa kilo? 5 kilo. Itu pernah satu hari ini Sa'ban, sahabat-sahabat ini sama Nabi ditungguin untuk sholat Zuhur enggak datang. Kemana ya? Emang biasa sholat berjamaah dan tepatnya khusus dia. Udah apal Rasul tempat di sini. Enggak datang Zuhur.
Kemana Sa'ban? Ya mungkin dia lagi ketinggalan di perjalanan. Enggak lama datang waktu asar. Asar enggak datang. Maghrib kali ditungguin sama Nabi, enggak juga. Isya enggak juga. Mungkin dia sakit, istirahat kali. Mungkin subuh juga enggak datang. Rasul kangen. Jadi Rasul itu kangennya sama orang yang rajin ibadah, yang suka ibadah kepada Rasul, bersama Rasul, sholat berjamaah. Itu Rasul suka nanyain, kemana si fulan. Ternyata Sa'ban ini Johor nggak datang, asar, maghrib, isya sampai subuh nggak datang. Akhirnya pagi harinya Rasul memutuskan untuk nengokin rumahnya. Dan rumahnya itu naik gunung, turun gunung, 5 kilo. 5 kilo. Di sini ada nggak yang rumahnya 5 kilo di sini? Ada. 5 meter. 5 kilo nggak pernah ninggalin sholat. Akhirnya Nabi ke rumahnya Sa'ban, ketemu sama istrinya, nangis. Ya Rasulullah, Sa'ban memang dari kemarin nggak ke masjid bersama engkau untuk sholat jamaah, karena beliau pagi hari kemarin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Johor makanya nggak datang, asar, maghrib nggak datang, karena beliau sahabat-sahabat telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Tapi ya Rasulullah, ini suami saya ini sebelum meninggal ada 3 kata-kata yang aneh, yang saya nggak tahu paham artinya. Kata Nabi, apa itu? Sebelum Sa'ban mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian sakratul maut meninggal, ada kata-kata 3 yang beliau ucapkan. Apa itu? Yang pertama dia bilang begini, seandainya lebih jauh. 1. Yang kedua, seandainya semuanya. Yang ketiga, seandainya lebih baru. Ada 3 tuh ya. Seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, seandainya lebih baru. 3 kata ini diucapkan. Kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung ajal datang, meninggal dunia. Ini kata-kata ini saya bingung mana, nggak tahu artinya. Nah setelah selesai takziah, mengunjungi makamnya, datanglah malaikat Jibril memberi pengertian, memberitahu kepada Rasulullah tentang 3 hal ini. Ini saking hebatnya Sa'ban nih dengan tadi itu ma'allah. Kata malaikat Jibril, makna dari ucapan Sa'ban yang pertama, seandainya lebih jauh. Itu ketika Sa'ban diambil nyawanya, sakratul maut, Allah tunjukkan pahala dia jalan sepanjang hari dari rumahnya 5 kilo ke masjid. Allah unjuk ini pahalanya. Wah, besar buat pahalanya. 5 kilo. Bolak-balik. Allah tunjukkan pahalanya. Dia jalan untuk ke masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tapi Sa'ban yang jarak rumahnya 5 kilo nyesel. Kenapa nyeselnya? Seandainya lebih jauh lagi nih, pahala saya lebih banyak lagi nih. Itu nyesel punya rumah 5 kilo, maunya berapa kilo? 10 kilo. 5 kilo aja nyesel. Lah kita yang 2 meter kadang-kadang nggak nyesel. 5 meter. Ini Sa'ban nyesel, rumahnya jauh 5 kilo. Kalau tahu begini saya pindah aja nih sampai 10 kilo untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tuh, nanti kalau kita sakratul maut akan ditunjukkan pahala kita jalannya ke masjid atau ke mushola. Yang kedua, seandainya semuanya. Ini ketika Sa'ban mau ke masjid, Sa'ban ketemu musafir. Musafir ini kelaparan.
Dan Sa'ban itu kalau ke masjid karena jauh jaraknya, dia bawa roti, dibekali sama istrinya. Nah, di tengah jalan kita musafir lapar, dikasihlah sama Sa'ban roti dibelah dua, yang satu buat musafir, yang satu lagi buat dia. Dan ketika sakratul maut, Allah tunjukkan pahala dia infak roti setengah. Itu pahalanya luar biasa, memberikan orang yang kelaparan, Allah berikan pahala gede. Tapi Sa'ban menyesal. Kata dia, seandainya semuanya saya kasih tuh, pahalanya lebih besar lagi. Nyesal ngasih setengah. Kalau ada orang pengemis, kita nyesel nggak ngasih duit dikit? Nggak, biasa-biasa aja. Itu nanti kalau kita ngasih orang nih, berapapun kita kasih, itu pahala pemberian kita, baik itu sedekah, infak, apa aja dah, makanan, Allah tunjukkan pahalanya kalau kita sakratul maut. Pengen lihat nggak? Pengen lihat pahala kita nggak? Dia mati aja. Iya. Terus dikasih sama Allah. Tar. Makanya orang meninggal itu nggak boleh balik. Kalau seandainya balik, dia menceritakan ketika sakratul maut, dia akan sadar, dia akan bercerita. Cuma sayangnya orang yang udah meninggal dia nggak balik lagi. Udah, kita nggak tahu informasi bagaimana sakratul maut. Yang ketiga, seandainya lebih baru. Nah, ini Sa'ban juga pada suatu hari, ketika dia mau sholat subuh, ketemu musafir kedinginan di jalanan. Nah, Sa'ban ini pakai jaket hangat. Nah, jaketnya diberikan kepada musafir supaya enggak kedinginan. Dikasih sandang, pakaian, jaket biar enggak dingin. Sa'ban melanjutkan ke masjid. Nah, Sa'ban nyesel. Kenapa yang dikasih itu yang bekas, bukan yang baru? Ternyata walaupun bekas dikasih orang musafir ini, pahalanya luar biasa Allah tunjukkan ketika sakratul maut. Wah, kalau seandainya tahu ini pahala gede banget, saya kasih yang baru. Kalau kita ngasih orang pakaian bekas apa baru? Bekas apa baru? Rata-rata bekas ya. Ada misalnya ada panitia untuk korban banjir, ya siapa yang punya baju bekas, itu baju bekas dikasih. Ada nggak kira-kira diperiksa panitia? Ya ada yang baru nih. Ada nggak? Nggak ada. Bekas semuanya. Ada yang udah 2 tahun nggak dipakai. Ada yang udah robek dikit dikasih. Ini ada yang udah cakep, dia bosan. Rata-rata kita ngasih baju bekas. Nah, ini Sa'ban nyesel. Kenapa ketika pemusafir ini dia kasih yang bekas? Karena pahala yang dia kasih itu diberikan, ditunjukkan sama Allah ketika sakratul maut. Nah, itulah sahabat yang luar biasa hebat. Luar biasa hebat. Yang namanya sahabat itu adalah dia selalu bersama Allah dan terus-menerus menunjukkan kehebatannya dalam soal ibadah dan dekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama nih. Kira-kira nih syarat ini bisa nggak nih? Jadi kalau kita pengen menjadi level derajat sahabat, syaratnya adalah selalu bersama Allah dan menunjukkan kehebatan kita dalam soal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam, selalu hati kita bersama Rasul. Kalau tadi kan bersama Allah, sekarang bersama Rasul. Apa itu? Bittiba'i sunnatihi. Caranya kalau kita pengen bersama Rasul, ikuti sunnah-sunnahnya. Waluzumi dohiri ilmi, yang berarti dan menunjukkan ngamal ilmu yang telah kita pelajari. Jadi biasa ngamalin ilmu yang telah kita pelajari. Jadi pertama ngikutin sunnah Nabi, yang kedua biasain ngamalin ilmu, menjohirkan ilmu.
Jadi kalau kita dapat ilmu nih dari pengajian, amalin. Ini mohon maaf ya, mohon maaf bukan nyindir nih. Kadang-kadang kita ngaji masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sampai di musola ini paham, ngerti. Sampai di rumah sama istri ditanya sama istrinya, "Pak, tadi ngaji apa?" "Tahu." Lupa udah. Buru-buru ngamalin, udah lupa. Nah, jadi cara kita untuk mengikuti Rasul, bersama Rasul adalah ikuti sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah-sunnahnya. Sholat berjamaah sunnah, ngaji taklim sunnah. Ada qobliyah, ba'diyah sunnah. Nabi itu nggak pernah meninggalkan sholat tahajud sunnah, sholat duha sunnah, sholat taubat sunnah. Banyak, karena Nabi itu banyak melakukan sholat sunnah. Belum puasanya, ada puasa Senin, Kemis, ada namanya Yaumul Bait tanggal 13, 14, 15. Ada lagi puasa-puasa yang memang itu untuk menguatkan imannya. Jadi banyak sunnah-sunnahnya. Sedekah juga sunnah. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita ingin disebut bersama Rasul, ikuti sunnahnya. Kalau saya nih, kalau suka sama orang, kalau memang dia puasanya berat, "Ustaz, saya puasa Senin Kemis berat." Udah, nggak apa-apa. Udah puasa 13, 14 berat juga, ya nggak apa-apa. Sholat sunnah qobliyah juga susah. Satu aja dah. Kamu biasain sholat berjamaah. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Dah itu aja dah, kalau memang yang lain susah. Nah, biasanya kalau udah sholat berjamaah, itu yang lain ngikut tuh. Qobliyah bisa ngikut, ba'diyah bisa ngikut, ngaji juga bisa ngikut. Habis maghrib tadi berjamaah, ada ba'diyahnya, kita ngaji, ini sunnah juga. Kita sholat isya berjamaah, kan dapat tuh. Jadi kalau kata saya, untuk memulai untuk mengikuti sunnah Nabi, lakukanlah sholat berjamaah. Insya Allah kita akan diangkat derajatnya sampai derajat seperti para sahabat Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma'a awliya illahi ta'ala bihtiramil hidmah. Yang ketiga, kalau yang pertama kan bersama Allah, yang kedua bersama Rasulullah, yang ketiga selalu bersama wali-wali Allah, penolong-penolong Allah, wali Allah. Dengan apa? Bihtirami wa hidmah, dengan menghormatinya dan mengikuti wasiat-wasiatnya, berhidmah kepada mereka. Ini wali-wali Allah, jangan dikira mereka meninggal, mati, nggak ada istilahnya. Allah udah jelas di dalam Al-Quran, begini ayatnya, la tasaban ladzina qutilu fisbillah amwatan bal ahya wa hum yurjakun, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan kamu kira orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah itu meninggal, mati, amwat, mati, udah aja begitu aja, enggak. Mereka itu ahya, mereka itu hidup. Wahum yurjakun, bahkan mereka tetap dapat rizki dari Allah. Ini bukan saya bilang nih, Allah yang bilang dalam Al-Quran. Jadi ada wali Allah, ada kekasih Allah meninggal nih, mereka enggak meninggal, mereka hidup, bahkan mereka tetap dapat rizki, kata Allah. Cuma rizkinya beda sama kita. Nah, ini wali-wali Allah itu bisa menghidupkan orang hidup, bisa menghidupkan orang hidup. Kalau kita ziarah ke makam-makam wali, ke misalnya ke Sunan Gunung Jati, ke para habaib yang telah meninggal dunia, ke Keramat Empang, Keramat Warbatang, di situ banyak warung-warung tuh. Banyak nggak? Itu dia bisa dagang. Orang berziarah itu pada kaya itu. Kalau kita ke ziarah ke Sunan Gunung Jati, itu ada tempat parkirnya, banyak ziarah, warung-warungnya. Jadi bisa menjadi menghidupkan orang hidup. Itu dengan orang yang ziarah banyak. Dan itu bermanfaat walaupun udah meninggal dunia,
hidupnya bermanfaat buat orang lain yang masih hidup. Bahkan wa hum rizqun, kata Allah, mereka tetap dapat rezeki. Rezekinya bukan makanan. Ziarah datang, doain, itu pahalanya dapat dia. Terus ini para wali-wali itu dia meninggal dunia itu derajat naik terus tinggi. Tiap detik, tiap saat itu mereka itu derajat naik karena dapat rezeki dari orang-orang yang mendoakannya, minta karomah, minta keberkahan karena bihtirami wal hidmah. Jadi syarat yang ketiga ini itu di hati kita harus yakin dengan wali-wali Allah yang memang ini mereka ini adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita doa misalnya kita pengen dilancarkan hajat kita, dimudahkan usaha kita, biasa kita datangi orang yang memang ahli ibadah, datang ustaz, datang kiai, ustaz, ini saya punya nih, tolong doain. Nah kalau orang itu meninggal, nah kita ziarahin, namanya tawasul, supaya kita punya keberkahan dalam hidup. Ya, jadi ketiganya adalah kalau kita ingin mencapai derajat sahabat harus cinta dan bersama wali-wali Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ya? Yang keempat. 2, 3, 4. Wa ma'al ahli bi husnul khuluq. Yang keempat itu adalah harus bersama keluarga kita, lingkungan kita, kerabat kita, pokoknya masyarakat kita ini namanya ahli. Bisa ahli buldah daerah kita nih kita jangan lepas, jangan menyendiri. Dia mau di kamar, enggak mau bergaul, dia zikir aja, dia ibadah aja. Nah orang yang pengen derajatnya sama seperti sahabat harus bergaul dengan keluarganya, terutama tetangganya, kerabatnya. Dia begitu sama dengan apa? Bihusnil khuluq, dengan menunjukkan akhlak yang baik, ngomongnya baik, perbuatannya baik. Kalau ada gotong royong ya ikut gotong royong. Kalau ada yang meninggal dia takziah. Kalau ada orang yang ini, dia pokoknya bergaul dengan apa tadi itu? Akhlak yang baik. Jadi kalau sudah menunjukkan yang baik, dia bisa mencapai derajat sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, wa ma'al ikhwani bidawamil bisri malam yakun isman, dan selalu bersama saudara-saudara seimannya, satu iman, satu keluarga. Dengan apa? Bidawamil bisri, dengan terus menerus menunjukkan manis mukanya, senyum. Ada sholawat yang sangat karena lagi populer, namanya sholawat Sohibul Busra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Sohibul Busra. Nabi itu dapat gelar namanya Sohibul Busra, pemilik kegembiraan. Itu Nabi itu kalau lihat wajah Nabi itu para sahabat yang tadinya sedih, lihat mukanya jadi seneng. Itu dukanya hilang. Lagi sedih nih, ditinggal istrinya, ditinggal anaknya, pokoknya lagi sedih dah. Datang Rasul, lihat wajahnya itu hilang sedihnya. Karena Rasul itu punya gelar Sahibul Busra, pemilik kegembiraan. Kalau ada orang nih yang lagi lapar, ketemu Nabi, itu bisa kenyang. Nggak percaya? Bisa kenyang. Itu saking Rasul itu wajahnya busra, menunjukkan kegembiraan luar biasa. Ya ini semacam mukjizat. Dia punya masalah yang berat, ketemu Nabi, ini masalah hilang. Nah, makanya kata Nabi dalam sebuah hadisnya, tabassamu bi ahika shadaqah. Senyumlah kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi ini sahabat Nabi ini itu ngikuti Rasul, itu wajahnya enak dilihat. Jadi kalau ketemu sahabat itu sama dengan Nabi itu
itu wajahnya bidawamil bisri, itu terus menunjukkan wajahnya luar biasa, enak dipandang. Jadi kalau udah pisah nih pengen ketemu lagi, saking luar biasanya punya wajah yang bidawamil bisri. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya nih untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus untuk melakukan senyum kepada sahabat kita. Ternyata ada 6 nih yang terakhir. Paling pertama sekali lagi selalu bersama Allah, yang kedua bersama Rasul, yang ketiga bersama wali-wali Allah, yang keempat bersama keluarga ahli kita, yang keempat bersama saudara seiman kita, yang terakhir ada 6 adalah wa mahal juhali bidu'a ilahum wa rahmati alaihim, dan selalu kepada orang-orang yang enggak tahu, enggak paham. Ada orang ahli maksiat, jangan dijauhin. Ada orang yang enggak pernah sholat, jangan dijauhin. Oh dia emang enggak pernah sholat, jangan temenin, jangan temenin. Ada orang maksiat mabok mulu, jangan jauhin, temenin. Nah caranya dengan apa? Bidu'a ilahum, doain aja. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat petunjuk, dapat hidayah. Jangan dimusuhin. Boleh jadi dia tobat di ujung hayatnya, tobat diterima, dosa diampuni, di surga. Tuh. Makanya sama orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang nggak pernah ibadah, cukup dengan mendoakan mereka dengan kasih sayang kita. Makanya saya kalau ngaji itu terakhir ujungnya, ayo kita baca Fatihah, pertama doain orang yang sakit, doain orang yang punya masalah, dan terakhir doain orang yang belum dapat hidayah, dapat hidayah. Jadi sama orang yang nggak paham, sama orang yang nggak ngerti, orang yang suka maksiat, orang yang suka ibadah, yang nggak pernah ibadah, yang nggak pernah rajin sholat, jangan dijauhin, doain aja, doain dengan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ya itulah pengajian kita malam hari ini, yang intinya kalau kita ingin mencapai derajat para sahabat Rasulullah SAW, yang pertama harus selalu bersama Allah, yang kedua harus bersama Rasulullah, yang ketiga harus bersama para wali-wali Allah, yang ketiga harus bersama pada keluarga kita, kerabat kita, dan teman kita, yang kelima harus senantiasa bersama saudara seiman dan seakidah dengan kita, dan yang terakhir harus bersama orang-orang yang enggak paham, enggak ngerti, dengan mendoakan mereka dan berikanlah rahmat kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ini semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, marilah kita baca Fatihah dengan ikhlasnya kepada Allah, mudah dengan berkah dan karamah Fatihah. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dan Allah sehatkan bagi mereka yang sakit. Yang kedua, bagi mereka yang sedang punya masalah, punya urusan, punya problem, Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam urusan-urusannya. Dan terakhir, kita doakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin sari ma'al salamah wal barakah wasyifa wal hidayah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul karim bil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa li ajib sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa min jamil sayiat wa tarbaka darajat wa tuballighna ka'sal ghayat min jamil hirati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amal salihan wa taqabbala wa yaqinan sadiqa wa qalban khashiya wa du'an mustajaba
ورزقا واسعا وبركة من حيث لا يحتسب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil